Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman, Allahumma zidna ilman, wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang kita hormati, yang kita muliakan, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus Masjid Al-Falah Mangga Besar, Kota Prabu Mulih, bil khusus pada ayahanda Bapak Mainor Penny. Beliau ini baru kami tahu nama aslinya. Beliau dewek yang ngaku. Selama ini kalau kita manggil Mak Wo tu lah, Pak Wo tu lah. InsyaAllah Allah berikan kesehatan kepada beliau, dipanjangkan umurnya, diberikan Allah keberkahan pada nikmat-nikmat Allah berikan pada beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita guru kita Ustaz Ramadan MPD, bukan MPDI, MPD, selaku mudir pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kota Prabu Mulih, bersama santri-santri yang telah memberikan kita kerinduan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan bacaan Maulid Ad-Dibai tadi. Walaupun tidak dibaca tuntas, namun mewakili pujian-pujian, cerita-cerita singkat tentang Nabi kita Muhammad SAW. Juga bersama kita kakanda kami Ustadz Faisal. Beliau ini adalah pimpinan cabang Majelis Awabin Kota Prabu Mulih yang bergerak dalam zikir Rotibul Haddad yang berpusat di Kota Palembang. Masya Allah, wasilah beliau, pelantara beliau yang sebetulnya kami tiap bulan memang kebetulan ada rutinitas kegiatan silaturahmi dakwah ke Kota Prabu Mulih ini, dan langsung pada minggu keempat itu ke Batu Raja. Dan tidak lupa jamaah Ibunda, Ayunda, Adinda kalau ada di sini, tapi cakanya tidak kahti ini. Mamanda yang hadir pada kesempatan pengajian hari Kamis ini. Mohon maaf, ini kegiatannya agak mendadak, tapi kalau mendadaknya seram ini wajar. Masjid Al-Falah ditinggikan atau dilebar lagi. Kita doakan insyaallah dimudahkan Allah niat-niat baik ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu tak rugi bu, punya niat baik bu. Rugi tak? Dari mana tahunya? Ya, nanti kita sambung. Kita sapa dulu nih pengajian yang hadir, jamaah dari Masjid Al-Falah. Tuan rumah yang mana nih? Yang depan ya, tuan rumah semua ini. Oh, ada di luar juga, Masya Allah. Ibu, terima kasih Ibu. Sambutannya, jamuannya ini, Masya Allah.
Semuanya senang dari pengajian-pengajian dari masjid musola yang hadir pada siang hari ini. InsyaAllah semuanya mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan bahagia karena kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di masjid ini satu ibadah yang langkah sudah sekarang ini. Jarang nak betah di masjid itu, apalagi ibu-ibu, lebih banyak betah di pasar. Di Palembang, di sini tidak beda. Kalau sudah masuk mall itu, jangan coba-coba ngewangi bini. Lemaklah pergi dewek dia. Nyari baju siko sejam pacak. Puter sana, puter sini. Beda 1.000 sejarinya. Sikok toko tu 10.000, sikok lagi 11.000. Cari dulu, mengkali ada yang murah katanya. Muter. Uji kita jadilah yang itulah, ada apa-apa. Sayangnya 1.000 lagi. Biasa 10.000 ini nih. 1.000 cuman. Tapi begitulah ibu-ibu. Karena mereka itu manajemennya untuk juga tidak membuat suaminya jadi maksokan dirinya bekerja. Rizki itu dicukup-cukupi. Pinter-pinter ibu-ibu tuh. Dapat pisang bagus, alhamdulillah digorengnya. Jadi pisang goreng. Agak lembut-lembut dikit. Ya pokoknya. Kaget lama-lama. Nah, sambil marah-marah nah. Juknya kelapa tapi. Lain lagi jadi. Jodohnya sama tapi diusahakannya mana caranya biar jadi makanan tidak terbuang. Itulah ibu-ibu yang pinter. Ada juga tak baca. Dapur tak pernah berasap, tak pernah masak. Taunya apa? Bawa tulah. Dan Palembang. Nah, mesen makin dapur di sini sekarang ini tak di rumah lagi. Tak perlu buat dapur besar-besar. Jiru ini ada, asal ada duitnya tapi. Tak tahu Prabu Mulih ada belum? Ada. Nah, hati-hati tu. Kau dia pacak nganu dewek kaget. Tahu tinggal maya kita. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tanpa disengaja apa tak disangka ini. Baru di Masjid Al-Falah ini belum sebulan ya? Belum. Lah Allah takdirkan lagi ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan yang kedua ini pacak nambah yang ketiga. Amin ya. Amin tuh. Pacak. Nah. Mudah-mudahan insya Allah pacak mengulang silaturahmi kita hari ini. Insya Allah pada waktu yang lain bisa silaturahmi lagi. Mungkin di Masjid Al-Falah atau di tempat yang lain. Kita tidak tahu rahasia Allah SWT. Ini nikmatnya kita dalam kebaikan. Setiap kita melakukan kebaikan harus niat untuk dapat lagi nikmat kebaikan itu di waktu yang lain. Contohnya kalau kita habis sholat zuhur tadi. Apa nak hari ini habis sholat zuhur? Besok ada usaha apa? Kalau besok tidak berarti disolat kepengen besok masih solat lagi. Ketemu puasa Ramadan, kita kepengen Ramadan lagi. Maulid habis bulannya tapi maulidnya tidak, makanya jangan heran apa macam maulid lagi nih. Karena maulid itu adalah cerita tentang Nabi, kapanpun baik untuk dibaca. Kita pengen maulid lagi, hadir majlis taklim, niat pengen majlis taklim lagi. Dengan niat inilah apa yang dibacakan oleh qari'ah tadi. Ibu yang baca surat Al-An'am ayat 160. Tahu dah ibu-ibu tadi yang baca tadi? Yang dibaca tadi surat Al-An'am. Juz berapa surat Al-An'am? Juz? Nanti buka di Quran di rumah lah. Sekarang nih mudah nih, ada aplikasi nih. Ustaz dari mana tahu? Tadi buka di sini. Oh, surat Al-An'am. Jangan kira Ustaz ini wong maca Quran dia buka HP. Nah itulah jangan buruk sangka dulu. Jangan-jangan membuka HP itu ada yang lagi dicarinya. Sebetulnya tadi lagi duduk-duduk buka tafsir. Kan di sini ada PDF kitab-kitab. Cari nih apa nih yang disampaikan. Karena bingung judulnya apa pengajian hari ini nih. Nggak ada tema nih. Bebas pengajian umum.
Ibu Zahrul Hayati, terima kasih Ibu sambutannya tadi, Masya Allah. Insya Allah memotivasi semua jamaah pengajian yang ada di Kota Prabu, khususnya yang hadir pada siang hari ini, untuk bersinergi satu sama lain, memberikan semangat, motivasi untuk terus berada di barisan depan. Karena perjuangan Islam ini pun tidak lepas daripada andilnya perjuangan ibu-ibu, kaum wanita. Maka di dalam Al-Quran itu sudah mengajarkan bagaimana Al-Quran itu mengangkat harkat martabat kaum perempuan. Harkat martabat kaum perempuan itu diangkat dalam Al-Quran. Buktinya apa? Ada surat namanya surat An-Nisa. Ar-Rijal lah kata. Nak baca, nak muat macam-macam. Bikinlah surat Ar-Rijal. Tak bisa. Ayatnya ada, Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dengan sikap ayat ini kalah galau surah An-Nisa. Sikap baik ayat ini bagi laki-laki itu. An-Nisa panjang. Ar-Rijalu qawwamuna 'alan. Sikap ayat mengalahkan satu surat. Ada surat Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Allah Isa alaihis salam. Ada. Banyak diceritakan wanita-wanita solehah itu dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Pernah Rasulullah didatangi oleh beberapa orang perempuan, karena banyak riwayat menyebutkan yang datang itu. Mereka ini menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, itu hampir kaum perempuan ini frustasi, putus asa. Karena kebanyakan cerita-cerita tentang ibadat dan kebaikan-kebaikan itu atau pemerintah itu lebih diarahkan, ditujukan kepada kaum laki-laki. Lalu kami ini perempuan dapat apa? Pernah ada ibu nanya macam itu? Lemak ni anu lanang ni, dikit-dikit dia, dikit-dikit dia. Kita boleh apa? Kami ni boleh apa ya Rasulullah? Lalu turun ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah menyatakan innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan muslimah perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman dengan laki-laki yang beriman, wal qanitin wal qanitat, laki-laki yang taat selalu ibadat, perempuan yang juga seperti itu, taat selalu, tidak pernah melakukan maksiat, selalu ibadat taat, shadiqin shadiqat, yang betul-betul, yang jujur, yang benar-benar, laki-laki juga perempuan, as-sabirin as-sabirat, yang sabar, laki-lakinya juga perempuan, al-khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang mau bersedekah, perempuan juga yang bersedekah, as-shaimin was-shaimat, laki-laki yang puasa, perempuan juga yang puasa, wal hafizina wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki yang menjaga kemaluannya, perempuan juga yang menjaga kemaluannya, wadzakirinallaha katsiran, laki-laki yang banyak mengingat Allah, wadzakirat, dan perempuan-perempuan juga yang banyak mengingat Allah. Ada 10 pujian Allah kepada kaum laki-laki yang juga dipujikan Allah sama seperti kaum untuk laki-laki itu bagi kaum perempuan. Jadi ini bukti kalau dalam Islam itu sudah lebih dahulu mengajarkan bagaimana tidak ada istilah wanita itu dibelakangkan, tidak boleh maju, salah. Itu sesumbar mereka yang ingin menyebab kita dalam pikiran mereka, orang-orang yang tidak jelas agamanya apa itu. Kita punya Al-Quran, petunjuknya ada di situ. Bagaimana harkat martabat kaum perempuan itu diangkat oleh Allah semulia-mulia mungkin. Memang ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin dilakukan kaum perempuan. Contoh, tidak usah jauh-jauh, solat jenazah baik. Kalau betino baik nyolatnya jenazah tu tidak cukup kewajiban kafar tu kifayahnya. Itu gawe wong lanang. Ibu nak melok boleh solat jenazah, tapi yang wajib fardu kifayah itu kaum laki-laki. Kalau mandikan jingok mayitnya. Kalau yang mati lanang, yang mandikan lanang. Kalau meninggal betina, meninggal. Cuma bingung tempo. Ya nelpon Ustaz, kami ada musibah, ngapa ada meninggal? Ya sudah, mana ceritanya? Yang mati ini banci. Mana ngurusnya? Kejadian di Palembang ini. Ya Allah, mana? Coba jingok dulu, lanang apa betina? Kaget banci-bancian. Enak.
Kebanyakan kita ni lanang nak jadi betino. Kalau betino jadi lanang jarang, ada juga jarang. Jadi ibu-ibu kalau nyengok banci bu terajang ke lah bu. Ringam. Kita lah banyak di dunia ni nak nambah dia pula. Ibu-ibu yang mestinya marah. Marah ada ibu-ibu nyengok banci tu? Ni kan apa? Takut ustaz itu lanang. Mana tahu lanang jangan. Lanang tu lah. Jadi banci ni nyagokan kalau dalam Islam banci itu memang adonian. Memang adonian. Namanya khunsa. Khunsa muskil. Makhluk yang membingungkan. Maka itu sampai kaget ngurusi hidupnya sago. Dalam solat diatur hukumnya banci itu. Wong banci boleh tak jadi imam? Hah? Tak boleh. Dari mana ibu tahu? Hah? Nah, itulah. Pengen tahu tak? Boleh apa tak? Pengen tahu? Banci boleh jadi imam untuk perempuan. Bah tidak tahu, ibu tu baru tahu. Wong lanang jadi imam untuk ibu-ibu, boleh. Wong lanang boleh jadi imam untuk banci, boleh. Ibu-ibu boleh jadi imam untuk ibu-ibu. Tak boleh imam untuk bapak-bapak. Tak boleh imam juga untuk, ngapa tak boleh? Takutnya kaget dia lanang. Nah, yang repot banci sama banci, boleh tak berjamaah? Tidak boleh, solat dewek-dewek dia. Solat dewek-dewek kalau banci asli. Ada banci asli itu bu punya dua kelamin aslinya memang. Nah, cuma kaget dijengok seiring perkembangan dia ada tak tanda-tanda lanangnya atau betinonya? Wong betino kan lain. Ada ciri-ciri tertentu yang tidak katik sama orang lanang. Sampai kaget dijengok rahimnya. Ada tak rahimnya? Nah, kalau itu sudah mengarah kepada sifat sudah selesai. Nah, biar kita tahu di sinilah letaknya Islam itu sudah ngatur kalau. Maka kalau yang ado-ado ini jadi-jadian ini. Nah, yang jadi-jadian ini berdosa. Maka yang betino jangan nak pengen cak lanang, berais, berdandan. Mak inilah nah sudah. Nah. Dah usah nak pakai sepanjin, baju ketat, rambut pendek. Yang lawannya ibu ini biasa wong kantoran kan. Setelannya lain. Kalau ibu-ibu ini ndak ngapo tidak lah ganum galo. Jadi ada yang model-model macam ni tinggal di kota besar no. Nyangko kita lanang pah dijawil betino pokoknya. Haram, berdosa besar. Dalam ayat Quran yang kita bacakan tadi, Allah memberikan kesamaan nilai ibadah baik yang dilakukan laki-laki ataupun dilakukan perempuan. 10 sifat tadi. Islam, beriman, qanit, artinya selalu taat, Kemudian sedekah. Wong lanang sedekah, ibu-ibu juga pacak sedekah, Kemudian sabar, ibu-ibu juga pacak sabar. 10 sifat tadi itu berakhir pada nilai ganjaran pahala yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah persiapkan bagi mereka itu ganjaran ampunan dari Allah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Senang tak ibu dengar ini? Senanglah, ngapa tidak senang? Ternyata ibu-ibu bisa mengalahkan laki-laki. Bisa. Yang tak bisa tu ibu tu jadi nabi, tak baca. Ibu tak baca jadi nabi, jadi rasul tak baca, jadi malaikat tak baca, tak mungkin lah. Kalau jadi jin baca menggali. Nyerupai manusia nyerupai. Ibu tak mungkin jadi nabi, tak mungkin jadi rasul, tak mungkin jadi malaikat. Tapi ibu bisa jadi wanita solehah. Mungkin, sangat mungkin. Bisa mendapatkan derajat lebih tinggi derajat daripada kaum laki-laki. Mungkin. Maka kita tidak tahu, jangan-jangan suaminya itu boleh berkat karena istrinya. Belum tahu. Berapa banyak? Dulu ada Syekh Abdul Rahman Bajal Harban namanya. Mungkin pernah ibu dengar ceritanya. Pernah belum dengar ceritanya?
Ada seorang ulama di Yaman, dulu pernah kita sekolah di sana tahun 98. Namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban radhiyallahu an. Beliau ini kesolehannya sangat terkenal. Masya Allah, orang-orang tahu dengan beliau ini adalah orang yang soleh. Suatu hari tapi punya apa? Punya istri yang selalu ngomel. Gawenya galak ngomel itulah istrinya. Sabar, dia punya istri yang macam ini nih. Sabar dia. Sudah hidup lama, tapi namanya manusia. Adobe menggali pas ketemu waktunya yang dia tidak kuat. Akhirnya dia ngomong, sudahlah aku nak belagi dulu belah. Nyingki, ujung Lembang, bahasa Lembangnya nyingki. Nyingki tahu sini? Hah? Tahu tak nyingki? Oh, sama baik. Nyingki dulu, jauh dulu, ya. Menjauh dulu. Jadi dia cari tempat di mana untuk khalwat menyendiri. Subhanallah, ketemulah satu tempat. Ternyata dalam tempat itu macam gua itu ada wong sudah di situ. Mereka ini berkhalwat juga, berzikir, ibadat, menyendiri. Ini ngomong, aku minta izin, boleh tak tinggal sama kamu di sini untuk beberapa hari, kan? Sudah, cuman ada syarat kata mereka. Kalau nak tinggal di sini boleh, tapi di sini kaitoni tidak makan, tidak beli, tidak nyiapkan makan, tidak mau. Jadi mana makan minum? Makan minta sama Allah. Minta rizki sama Allah, kaget datang rizki. Masya Allah, orang soleh itu. Karena orang bertakwa itu dijamin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu. Aku tak tahu nak boleh jenguk, boleh pisang. Tahu-tahu ada di sini sudah. Mana? Surga ni alhamdulillah. Kalau rezeki pacak dimakan, kalau tidak ambil ibu-ibu lagi kakek. Rezeki dah tahu kita. Jadi dia berdoa katanya. Nah sudah, fikir-fikir dia daripada dia balik, kena ngomel bini lagi ni. Lemaklah sini dulu lah, nenang kepikiran. Apa yang lanang jangan diomel-omel ibu, diam-diam jangan banyak gini cito. Dia lah banyak pening palanya. Tambahin lagi macam-macam cito, ini. Cuman bapak-bapak juga dikit pula, bapak-bapak di sini tak baca makainya jadi. Alhasil duduklah dia. Waktu makan. Hari yang pertama tu. Berdoa yang pertama, wong itu. Dapat makanan, Masya Allah, ada yang kirim makanan ini. Makan. Hari kedua, yang kedua pula lebih lemak lagi. Pas hari ketiga giliran Syekh bingung nak berdoa apa kan? Mana nak minta makan dengan doa? Baca dah bu? Dah masuk di akal kan? Cuman bukan dah masuk di akal. Ini sudah kembali kepada qudrat iradatnya Allah dan kemuliaan Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Itu namanya keramat. Kalau Nabi namanya mukjizat. Bagi orang soleh namanya karomat. Bagi orang mukmin biasa yang levelnya biasa, imannya namanya maunah, pertolongan, bantuan dari Allah, bukan karomat. Kalau aneh-aneh tak pernah ibadat, itu namanya istidraj, kehinaan dari Allah untuk dia tunjuk nikmat tapi bakal diazab. Ada lagi namanya sihir. Sihir itu hebat juga. Tahu-tahu muncul juga. Dari mana ini? Ada. Jengok dulu siapa yang munculkan itu. Kalau orang soleh namanya keramat. Kalau orang yang tukang maksiat namanya istidraj. Kalau pakai ilmu tidak benar namanya sihir. Kalau seorang nabi namanya mukjizat. Kata lagi macam nyomon nampak seperti itu. Bingung Syekh Abdurrahman. Ya sudah aku mintalah dia pada Allah. Selesai berdoa, tahu-tahu datang makan lebih lemak dari hari pertama, hari kedua. Kawan wong tu, kan, berarti kau ni wong hebat berarti katanya. Siapa kau ni katanya? Atau mereka berdua ni. Kau ni baru tapi sudah Masya Allah hebat seperti ini kan. Kami mendapatkan ini dengan ibadat yang luar biasa susahnya. Engkau langsung, berarti kau ni orang hebat. Siapa engkau ni? Katanya. Sebelum mereka tunjuk tahu namanya, aku nak nanya dulu. Mak mana kau pacak minta seperti itu? Kata. Saking hebat makannya lebih limat daripada hari pertama, hari kedua. Doanya apa dia? Kami belajar doanya. Pasti ibu-ibu kalau aku tunjuk tahu dan pasti nulis kalau langsung. Tak payah belanja lagi ibu
Doanya singkat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azaban. Itulah doa sapu jagat. Nah, asa yakin bae maconya, mendak yakin sago, Bu. Unjuklah hafalkan Quran 30 juz, mendak yakin katik gunung Quran tu. Aku berdoa, kata Syekh Abdul Rahman ini, aku berdoa minta kepada Allah sebagaimana yang kamu minta berdua, kata. Mak mana kamu minta, aku minta kepada Allah, mak itulah dalam hati aku. Ya Allah, turunkan makanan, berikan pada kami makanan sebagaimana engkau berikan makanan itu berkat doa mereka yang minta ini kepadamu. Kata mereka berdoa, kamu tahu tak, kata, kami ini minta kepada Allah melalui siapa, kata. Kami minta kepada Allah melalui wasilah perantara seorang alim, seorang soleh yang hidup di zaman sekarang ini, kan, yang tidak ketahuan, tapi dia itu dikenal di kalangan para wali-wali. Di kalangan manusia dianggap orang biasa-biasa, tapi di kalangan orang-orang soleh terkenal. Ucot mana macam-macam itu. Kita kalau nyingok uang, dokter, ini dokter nih, dokter tidak pakai baju dinas. Tahu tak kita itu dokter? Tak tahu. Tapi dokter sama dokter pacak tahu itu dokter. Dari mana? Kadang-kadang dari ngomongnya, dari gayanya. Itu dokter itu. Dari mana kau tahu? Oh, dia sama dokter. Dokter sama dokter tahu. Enggak. Tukang sama tukang tahu. Enggak. Kadang wong tu nyangkuk itu bukan tukang, punya tukang. Mereka punya apa namanya? Feeling ya. Wali sama wali tahu. Itu wali Allah. Itu orang soleh itu. Itu orang soleha itu. Biasa baik bu itu. Per kami tidak diagu wong itu. Nah, tidak tahu wong soleh, maka dikata istilah ungkapan la ya'riful wali illal wali. Tidak tahu dengan wali kecuali wali juga. Ya. Alhasil katanya, kenapa minta sama Abdurrahman Bajal Haban, Syekh itu kan? Oh, itu orang soleh kan. Dia itu diberi Allah kedudukan, makom kemuliaan, diistimewakan Allah, dimuliakan Allah. Orang-orang yang meminta kepada Allah, bertawasul, memohon kepada Allah melalui beliau, doanya istajab, ya, dikabulkan. Beliau mendapatkan kemuliaan itu karena sabar dengan bini. Sabar dengan bini. Nah, ibu-ibu cuman balik dari sini jangan marah-marah semua lakinya. Nah, itu bukan macam ini ngajarinya nih, istrinya itu luar biasa, memberikan satu perbuatan hal-hal yang kalau orang lain mungkin tidak kuat, tapi belum sabar nih kata ngadepi. Makanya Allah angkat derajatnya mulia. Mendengar ucapan tadi, Syekh tadi, terima kasih katanya. Aku sudah pacak tinggal sama kamu walaupun hanya beberapa hari, dapat makanan yang kamu minta kepada Allah. Aku nak balik kan. Dia tidak tahu siapa orang ini. Tidak tahu kan. Siapa ini kan. Mereka tidak tahu. Padahal itulah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Turun beliau kemalaman sampai di rumah nih, ngetok pintu, nak balik ke rumah dewek, bini ada di rumah, assalamualaikum, uji bininya waalaikumsalam, tidurlah di luar malam ini kau, tidurlah di luar malam ini, gak usah masuk ke rumah dulu, tidurlah di luar. Mendak juk wong tahu tak balik kau, mendak dinjuk wong tahu, tidak, apa tidak dinjuk tahu? Tidak dinjuk tahu dia tu dapat makom karena dia mendapatkan istri yang seperti ini. Padahal istrinya juga adalah wanita solehat, cuma nak nguji dia sampai di mana sabarnya dia. Jadi ibu-ibu kadang-kadang mungkin juga diangkat Allah derajat punya laki yang macam-macam itu. Kalau nak lemak galo bukan di dunia. Nak, lemak galo, baik galo, taat galo, rukun galo lah. Jalan lagi belok-belok, melurus baik kagak nyasar. Kita mendapatkan ujian dari hidup ini, jangan kita persempit dalam otak pikiran kita. Kita harus senangkan, gembirakan. Ibu satu malam mungkin ada seorang ibu nih ilustrasi ya. Ada seorang ibu lagi tidur malam-malam, badannya capek, siang nyuci baju, masak pula, ngurusi anak, tidur. Lagi lemak-lemak tidur, tahu-tahu lakinya balik. Bu, bangun bu. Apa ya? Buatkan kopi. Buatkan. Kira-kira ibu jawab apalah? Nak bangun apa tidak? Jujur. Ini bukan pengantin baru, bukan pengantin lama. Ini pengantin lama, ini bukan pengantin baru. Kalau pengantin baru udah saya cerita kita. Pengantin lama.
Kalau pengantin baru pasti baik, kalau sudah kentut lagi belagi. Pengantin baru tuh kentut lagi belagi, takut mana pengantin lama. Jadi kira-kira kalau ibu di macam itu bangun tak? Alhamdulillah, jujur, alhamdulillah, jujur. Ada yang bingung nak nyawa apalah aku ni, takut ketahuan. Bu, yang di belakang, kira-kira kali ibu bangun tak? Buat dewek? Kejamnya hatimu. Ketok pintu lakinya. Tak. Untung pintu tak dikunci. Balik, baru lakinya bawa balik ni malam. Alhasil masuk rumah, ibu ni tidur. Lakinya, bu, bangun bu. Apa ya? Tolong buatkan kopi. Pasti jawabnya apa? Paling buatlah dewek, ibu ngantuk. Tapi kalau wanita soleh tak macam itu. Apa ya? Kopi. Ya, insyaallah. Tunggu ya, ibu bangun dulu ya. Jangan langsung tegak bu, sakit kepala, kaget nyampak. Duduk dulu, tenang, baca zikir, bangun tidur. Doanya apa? Doa bangun tidur. Alhamdulilladzi at'amana. Doa bangun tidur. Ibu-ibu pengajian, doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Maco tak semalam? Lupa Ustaz, baru ingat sekarang. Jadi pas bangun, doa dulu, tenang. Ya, duduk dulu ya. Sabar ya, ibu buatkan. Lama ngangkat temos kosong. Ya Allah, kosong pula masak. Tunggu dulu ya, masak banyak dulu ya. Untung pakai kompor gas. Kalau masuk kayu bakal, langesan dulu kayu. Masih tak di sini? Katik lagi ya. Gas galau sudah. Gas alam. Dah, buatnya lah kopi. Duduk. Saking ngantuk lupa ngunjuk gula. Ngantuk kok malam. Ngaduk. Nah, ngapu lain bu kopi. Ngapu ya? Agak asin-asin dikit. Ya, salah wadah. Enggak ali kan? Ya Allah, si lolo pula laki minum baik. Jadi alhasil singkat cerita, duduklah ibu tadi nih. Mengkali dalam hatinya, Allah, laki aku ni lah tahu malam hari tak buatkan kopi pula. Mengkali mutuk mengkali. Tapi kira-kira kalau pada saat ibu lagi duduk macam itu, tahu-tahu lakinya menentukan kotak kecil, dibukanya hadiah untuk ibu, emas, cincin. Ketahu apa tidak? Bu, tahu-tahu lakinya bu, alhamdulillah bu, ayah mau ngasih hadiah ulang tahun pernikahan kita yang ke-30. Mata yang tadi menjem-menjem, kuning ini emas. Cuman ya ayah cuman belikan setengah suku, jadilah ya. Kalau tahun depan kayak nambah lagi, mana tahu. Ibu senang nggak? Senangnya apa? Dapat dia kan? Itu kan manusiawi sebetulnya. Sebetulnya ujian dari Allah tuh ingin memberikan kita ganjaran pahala. Kalau kita sabar dan kalau kita baik sangka dengan Allah. Cuman dirahasiakan ini, dirahasiakan. Yang pacak dapat yang sabar. Kalau model ibu tadi, bola dewek ya, sudah aja lakinya. Tak kunjuk ke cincin ini, kunjuk ke yang lain be katanya. Nah gawat itu. Kalau yang lain be itu, yang lain be, anak nyom kali unjuknya anak hantarin tempat lain, kacau. Ibu pasti bangun kalau tahu dapat ujungnya apa. Adanya door press, apa namanya? Door press. Agak habis ceramahnya ada door press gak? Perhatikan ya gak? Aku lah nyiapkan ini. Apa? Jadi ketika kita mendapatkan ujian dalam hidup,
belum tentu itu keburukan. Orang mukmin itu tak katik rugi hidupnya. Orang mukmin itu selalu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Diuji Allah dengan kesusahan, dia bersabar untuk dia. Maka ada satu ungkapan, wong kaya tak bersyukur, itu hal itu jadi fitnah bagi dia. Harta punya wong kaya tapi tak bersyukur, jadi fitnah. Wong miskin tidak sabar, fitnah. Manusia dia ada 4 macam cuman. Pertama, orang tu senang dunia, senang akhirat. Senang di dunia, senang di akhirat. Siapa itu? Orang mukmin yang dinjau Allah kecukupan di dunianya, kaya, berduit, ada galau, tapi bersyukur, beriman, taat kepada Allah. Mati dia bakal masuk surga. Senang dunia, senang, insya Allah kita golongan ini, amin. Yang kedua, senang di dunia, sago di akhirat. Galak tak? Tak galak. Di dunia senang dia, di akhirat sago. Itu wong kaya tapi kafir. Kaya berduit tapi kafir, tak beriman, mati masuk neraka. Ada lagi sago di dunia, senang di akhirat. Galak tak? Galak. Mana galak nak diaminkan ini? Di dunia sago bu, sago dia. Ada Masya Allah, tinggal di ruko, di ruko, rumah kontrakan. Ruko. Susah pokoknya. Makan Senin Kemis, Jumat tak makan. Senin Kemis. Susah pokoknya, susah. Boleh sehari habis sehari, besok gereja. Susah, Anak banyak, bini 40. Gawat. Ada yang model macam itu. Tukang becak, Bu. Benar, ini kejadian asli nih. Kejadian. Jadi yang awak mobil ini bos mobil. Kita jalan itu. Bos mobil. Saya punya teman itu. Bos mobil. Jadi ada orang tengah jalan pengen melok mobil. Hanya diajak. Cerita, punya cerita, rupanya ini wong tukang becak nak pergi. Ditanya tinggal mana Pak? Di sana. Sampai akhirnya ketahuan dia ini punya bini lebih resiko. Padahal yang ini yang naik mobil bos. Min ahli tauhid, tunggal aja. Rizik, wong pacak berbini lebih dari satu tu, Ustaz Faisal. Wong pacak berbini lebih dari sekok itu. Pertama lanang tu ngelawan nian. Ngelawan yang jagoan ngelawan. Bini takut. Tak berani dia. Paksa ni mau sudah pasrah. Lanang tu ngelawan nian, jagoan ngelawan. Tak cak ngomong bininya. Nak minta cerai tak berani, alhasil sudah pasal ada nimo hidup tamu. Yang nomor 2 kayu nian, lanang itu berduit, kendaklah situ. Yang penting sebulan 20 juta, 50 juta, kendaklah situ. Nak kau mak bini mana, penting rumah ini punya aku. Ada yang model macam itu tuh, lakinya kayu nian, pacak berbini tu. Yang nomor 3 ada lagi wong lanang pacak berbini lebih resiko. Nasib. Tapi insya Allah ibu-ibu lakinya setia galau-galau. Amin ya Rabbal. Tak katik yang berani ngawak madu ke rumah insya Allah. Tak tahu tempat lain, tak jamin aku. Pokoknya di rumah ada dewean. Alhasil ngapa baca cerita ini nih? Hidup orang tu susah di dunia, senang di nomor 3. Mak mana itu? Orang beriman, taat kepada Allah. Cuman Allah uji dia dengan dunianya. Hidupnya pas-pasan baik. Sebetulnya lemak jadi mempunyai rezeki pas-pasan ini. Aku pas nak ke Batu Raja ada mobil. Pas nak makan gendang datang mengawak gendang. Lemak kan macam itu kan? Yang keempat, ini celaka nih. Di dunia sago, di akhirat sago. Wong miskin kafir. La haula wala quwata illa billah. Pasti kita minta nomor 1. Pengen senang dunia, senang akhirat. Pasti kita pengen minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkinnya ngapa? Karena dunia ini tempat ujian. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apapun yang kita lakukan mendapatkan kemudahan. Kata Allah dalam surat Al-Alam Nashrah, inna ma'al usri
yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Jadi ibu, kalau ada kesulitan, pastikan akan ada banyak kebahagiaan. Mesti harus macam itu. Allah mengatakan inna, kalau dalam bahasa Arab itu kita tengok tulisannya. Fa inna ma'al, ada alif lam. Fa inna ma'al usri, ada alif lam tidak? Yusra. Tak kati. Al usrinya ada alif lam, yang yusronya kemudahan tak kati. Diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Pakai inna tu taukid, pasti, sesungguhnya. Setiap kesulitan, dalam tafsir katakan kesulitannya sama, itulah dunia ni. Ceritanya dunia ni inilah. Walaupun dibuatlah episode macam-macam sinetron itu, dari tersanjung 1, 2 sampai ke berapa dulu, lah model baru pula Ikatan Cinta. Nah, kapan lagi aku habis film ini? Tidak berangkat dari depan TV itu minta tolong buatkan kopi tadi tu. Aldebaran. Haula wala quwata illa billah. Bu, jadilah bu, peganglah tasbih lah. Peganglah tasbih, bukalah Quran, duduklah banyak-banyak pucuk sejadah. Jangan iktikaf dengan depan TV. Iktikaf depan TV no. Kaget subuh kesiangan. Alhasil setiap kesulitannya sama, diberi Allah kemudahan. Jangan banyak kemudahan. Tidak mungkin wong dapat kemudahan kecuali ada kesulitan dulu. Masya Allah. Ibu kalau datang ke sini nak nogotkan lesu, bu. Benar tak? Saya yakin ibu ni lebih capek dari kami laki-laki ni. Wong lanang lemak baik, injuk duit, seserah, pokoknya hijau ke 100.000 diinjuk, habis kurang. Kalau ujung tua kami dulu wong betina ni ini audio nasihat kita. Tuhannya ringgit, nabinya jarit. Nah, tak tahu benar apa tak? Tuhannya ringgit, nabinya jarit. Mau nabi jarit, berbaju nak berhenti terus. Jilbab ini tak musim lagi. Dulu mama dedek. Ini musim jilbab siapa ni? Masih, yang lama tu lah. 3 masker, nak berubah-ubah. Tak baca itu kudratnya betino. Wong lanang tak sama memang. Diinjuk 100 cukup. Diinjuk 1 juta habis. Diinjuk 100, injuk 1 juta. Mau baca mit? Diinjuknya belanjanya mumpung ada duit. 1 juta kurang. Masih ada. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan takut ibu mendapatkan sulit. Nak datang ke sini sulit, bu. Ibu lah capek dari pagi tadi, mungkin ada yang begawi, aku tak tahu pegawaiannya, mungkin ada pegawai negeri, ada yang swasta, ada yang ibu rumah tangga, pasti ada kesibukan macam-macam. Tapi kalau cinta dengan ibadat, dengan majlis taklim, dengan majlis ilmu, ini Masya Allah, maka ibu-ibu yang duduk-duduk ini pasti wanita solehah galau ini. Amin ya Rabbal alamin. Yakin, tak mungkin. Tak beruntung lanang-lanang, laki-laki, bapak-bapak yang punya bini macam-macam ini. Insya Allah, mudah-mudahan diberikan Allah kehidupan dalam rumah tangga yang mawaddah, sakinah dan rahmah. Amin. Kalau suaminya sudah meninggal, insya Allah berkat ibu belajar macam ini, duduk di majlis taklim, lakinya boleh pahala. Senang dikuburkannya. Kaget nyusul pula. Kepengen tak pun aku kumpul, bu? Kita ni kan kepengen hidup di surga, kakek. Dunia ni sementara. Ada yang ngomong hidup semati. Iya, ni kan sikok hidup sikok mati. Sehidup semah, sikok hidup sikok mati. Nah, yang sehidup semati itu yang bagian tabrakan itu. Tahu juga rupanya. Aduh, tak boleh diujungi. Selubang dia sekalian. Ibu, kita sholawat dulu, bu. Masih lama lagi ni, jam 2:04. Dikit lagi, 15 menit lagi kakek ada tanya jawab sebelum kita waktu asar. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah salawat kita menyambungkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah pergi haji insyaallah dimudahkan Allah pergi haji kembali, amin. Yang sudah umrah insyaallah bisa umrah kembali, amin. Yang belum insyaallah ada jalan yang dimudahkan Allah untuk dapat pergi haji umrah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ada amalan Bu di sudah terbudi dengan alam. Sudah pernah dengar loh. Jadi ada amalan yang insya Allah kalau diamalkan ini memudahkan untuk kita, memudahkan dapat rezeki, dihilangkan rasa ketakutan dalam hidup ini, dan juga insya Allah mudah untuk pergi haji dan umroh. Apa itu? Baca surat Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Silakan Ibu baca bilangan ganjil 11, 21, 41 sampai 101 paling banyak. Ibu sedikit dulu 11 kali. Tidak bisa 7 kali. Tidak bisa 3 kali. Ustaz sekali Ustaz. Terlalu. Kalau baca minimal ya 11 kali ya, dibaca setiap hari. Lebih banyak tapi bilangan ganjil. Ibu, kita kepingin mendapatkan nikmat di surga dan takut dengan azab api neraka. Jalannya mudah sekali. Saya dapat pesan dari takmir masjid tentang bagaimana kiat-kiat mendapatkan nikmat itu. Ada hadis Nabi SAW yang menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau di sini, tunjuk tangan. Kita mau daftarkan. Ibu mau masuk surga? Siap? Sudah siap? Belum. Semua umatku kata Nabi pasti masuk kecuali yang tidak. Siapa yang tidak mau tuh? Jadi pertanyaan. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu? Kata Nabi SAW, qala man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang tidak taat kepadaku itulah yang tidak mau. Yang tidak mau. Udah, Nabi tidak melanjutkan. Nabi tidak sampai kata-kata melanjutkan dia tidak masuk neraka. Dah. Yang tidak mau sudah, terserah pokoknya. Kalau dia mau taat, mau surga, taat kepada Nabi. Tidak mau taat kepada Nabi, ya sudah. Kemana tempatnya? Wallahu a'lam. Sudah bisa tahu dewek kan jawabannya apa. Nah, kalau kita ambil pelajaran ke bawah, Allah menyuruh kita seorang anak taat kepada ibu bapa. Durhaka kepada ibu bapa itu dosa besar. Dosa besar. Kemudian kepada guru, seorang murid kepada guru. Tidak mau taat kepada guru, bisa kualat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup, walaupun dia mengajarkan kita satu huruf. Imam Ali mengatakan, guru aku ini, aku menjadi hamba, sahaya, milik daripada guru yang mengajarkan aku satu huruf. Maka jangan kita lupakan jasa guru itu. Muliakan guru, hormati mereka. Jangan kita khawatir mau mengasih sesuatu kepada guru itu.
ngasih yang enak-enak, nak ngasih duit banyak-banyak, dah apa-apa, dak rugi bu, karena barokahnya luar biasa. Kalaupun kita dak jadi guru juga, ustaz juga, ustazah juga, nanti anak kita. Yang penting kita yakin barokah daripada seorang guru. Nah, guru ini bukan harus duduk di kursi. Lalahukun, subhanallah, ya Allah yang memutarbalikkan keadaan, yang merubah keadaan yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik, menciptakan makhluk dengan macam-macam keinginannya. Jadikan batu ini jadi emas. Jadikan batu ini jadi, masya Allah bu. Iya ni Nabi dak ni. Pas dibuka, masya Allah, terwujud doa tadi tu. Masya Allah, di manalah kiai itu? Pengen kita datang rumah je. Kalau ada ibu datang rumah kiai itu, ada di Palembang. Cuma tak tahu juga di mana alamatnya. Alhasil dibuka sorban tadi, masya Allah, kabul. Allah, alhamdulillah ya Rabb. Masya Allah, bersyukur ya Allah, alhamdulillah kau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah untuk murid-murid aku ini ya Allah. Murid namun satu tadi nangis bu, nangis senang ya Allah, dijenguk si kelap apa batu tadi yang jadi emas ya Allah. Alangkah besarnya emas aku ya Allah. Nak mana ke ini bingung, ada. Kita ni bu lagi tak berduit, kepengen berduit, sudah berduit bingung nak ngapo. Nak boleh duit ya Allah, nak diapakan emas ini, bingung dia dalam hatinya. Ya Allah, kalau aku tahu macam ini lebih aku cari besar lagi katanya. Kalau tahu jadi emas bakal aku cari yang lebih. Ya, dunia macam itulah bu. Kalau sudah dapat juga masih kurang. Nombor 2 nampak kening. Nah kau tu apa dak katanya, misalnya aku dah ambil batu besar itu tadi. Lah anakku pegang lah, aku bawa batu itu, ngapo pula terbawa yang ini katanya. Tapi jadilah lumayan daripada nombor 3. Nombor 3 bawa batu kecil, emasnya ke mengkali emas setengah suku tadi. Kecil, batu kecil. Diem be nombor 3 ni, diem be, mengut be kayaknya. Ya tak? Jengok kalau yang merungut-rungut jengok ini. Jangan-jangan lagi buntu ini. Atau masih belum lunas jilbabnya, jangan-jangan. Yang penting pacak kondangan dulu ya. Jadi diem be dia ni, nombor 3 ni. Kata kiainya apalah, kita baliklah lah sore hari ni. Baliklah. Jalan diparaknya oleh nombor 3 nombor 1 ni. Kau tu cak yang berat ngawak emas itu. Tidak katanya. Sama baik beratnya ni. Yang tadi lah ni besar macam tadi lah, cuman berubah be jadi kuning. Jadi warna emas. Kayak ku gewang ni be, kata kawan nombor 3. Ku gewang ni be. Tadi aku ngawak dewek, kau kata-kata je kau ini lolo. Tadi aku dah tahu mentau, aku galak juga katanya. Enak. Ya biarlah kaki aku gak dewek. Masih nak ngewangi, sudah akhirnya gewangnya. Diangkat berdua si emas ini tadi. Sampai di pondok, cuman baik yang nombor 1 tadi dipecahkannya, diinjuknya dikit. Nah, terima kasih kau. Kalau ngewangi aku ngawaknya kau. Sudah, diam. Belajarlah. Belajar sampai lama kali lebih setahun belajar. Mogit tak berubah wataknya. Yang nombor 1 tambah rajin, tambah taat. Nombor 2 mak itulah agak igi. Nombor 3 masih majal jung Palembang. Tekak bantahan, ngelawan tu lah. Kendak dia tu lah. Cuman kiai ni sabar, lah tua, tambah tua kiai ni. Anjari pun macam nak sabar tadi. Alhasil malam tu ngomong, murid-muridku, aku ni besok ada niatan untuk kamu 3 ni. Kita berjalan lagi besok. Murid nombor 3 langsung ngomong, kiai, ziarah lagi kiai. Tidak, ziarah kaget be, lain waktu be kita ziarah. Jangan besok kan, lain waktu be kan. Jadi nak mana kiai? Kaget kamu tahu. Yang penting besok kamu bawa makan, bawa minum Mau batu tak kiai? Mau 3 ni nyenyes. Alah, belum kiai ngomong lah, ngomong dulu. Nah, iya benar, terima kasih kau ingatkan Uji Kiai. Bawalah batu. Batu besar kiai. Terserah kau. Uji Kiai, terserah. Jauh kiai Palembang lama lah nak. Terserah kau. Nak besar jadi, kecil juga jadi tak apa-apa. Cuman kalau pacak kau gaya yang kecil baik. Dalam hati budak ini, kiai nak mudi ke aku. Mentu dia dari majlis. Mentu dari majlis umakai tadi nyari batu besar. Aku dah galak terbudi 2 kali je.
Tempoh hari aku ngok batu kecil, emas aku kecil, mentau aku buat batu besar, carinya batu besar, alhamdulillah dapat pula macam nangko, besar, tidak Nah, ini dia kau. Nah, inilah paling besar katanya katik lagi. Dia takut ketinggalan sama kawan tadi. Dulu ini mentu dari majlis tadi. Kiai belum kelar baru ceramah kiai itu. Mentu dulu dia. Kadang balik-balik ni curiga juga ngapa nak balik-balik macam. Alhasil murid nombor 2 mentu. Nah, kiai ini ada pula, ini nyoba mau batu lagi. Tahu yang besar belah, jadi emas kaget. Pikirannya emas galau sudah ini. Cak ibu-ibu sana kayaknya lah emas galau ni. Buat emas belah kan. Iya, kalau jadi emas, kalau tidak mana kan. Akhirnya ngambil yang kecil, salah, ngambil yang besar, salah. Pening, wong agak igi. Sudahlah, ngambil yang kecil, sedang belah, besar nian tidak, kecil nian. Nomor 1, karena dengar omongan kiai tadi, waktu kiai ngomong sama nomor 3, kalau pacak yang kecil baik. Kiai tidak marah, ngau yang besar tidak marah, tidak dilarangnya. Cuman kiai ngomong kalau pacak yang kecil. Kalau dia ni dengar omongan kiai, didengarnya nian, yakin mentu di ngembeknya batu kecil sudah bawa. Besok berjalan sama kiai. Kawan nomor 1 tadi baik, parahnya nomor 3. Minta maaf, kau tu keberatan tak ngawak batu tu? Pecahnya batu kau tu besar lagi batu aku tempoh hari katanya. Aku lagi berat, aku lah pernah ngawak batu besar. Kau ngawak itu tu besar, pasti berat. Tidak, pacak aku. Bukan kau kuat macam ngawak batu aku ni, pacak juga katanya. Kayak aku gewang ni ber. Tak dah katanya. Kaget jadi emas kau nak minta pasti. Ya Allah, tidak, emas aku masih ada, cukup banyak itu. Inilah buk cerita wong, belum kayu lah sombong. Belum kayu lah sombong dah dia ngawak dewean dia. Kaget dalam hati dia, kau kalah menjengok lah kau menjadi emas ini. Emas aku lebih besar dari kau. Tempoh hari kecil tambah besar ni, kalah kau katanya. Jalan sampai ternyata memang bukan ziarah. Masya Allah, duduk satu tempat, makan minum solat, duduk. Kiai cerita masa hidup kiai tadi dari muda sampai dia tua ngajari mereka bertiga ini. Kiai itu ngomong, aku ni ada satu amanat untuk kamu bertiga. Nah, tolong jaga amanat ni, gunakan sebaik-baiknya. Kalau aku dah sampai umur lagi, kiai itu ngomong, sudah kakek di mana kamu baca nak nguburnya, kubur kelak. Pesan kiai parak tanah kuburan kiai tadi, mendak baca sudah di mana pokoknya urus tolonglah. Nah, cuman amanan aku ini tolong kamu jaga. Jaga baik-baik. Jadikan ini amal jari aku juga untuk kamu. Apa dia kiai? Cak kiai itu sedih nian. Insyaallah kiai panjang umur sehat. Tidak, kita ni mak inilah hidup. Alhasil cerita yang aku nak tunjukkan ini nah. Ambillah kamu tanah ini, bagilah sama-sama. Jangan kamu berebut. Ya Allah kiai, rupanya kiai ni sugih lama. Tanah besar. Masya Allah, besar kebun ada. Iya, alhamdulillah kiai. Ambillah kamu bertiga. Mak mana kiai nak makan? Aku dah tuku ukuran. Panjang besar tanah ini. Bagikan, babitkan batu kamu tu nak. Babit kebaik batu kamu. Di mana nyampak batu itu, itulah batok tanah dia. Murid nomor 1 berdesar, ya Allah, nangis. Kau ngapa nangis uji kiai? Kau ngak batu tak? Men kau tak abang batu tak baca, kata kiai. Alhamdulillah kiai, aku ngak batu kiai. Mana batu kau? Ini kiai. Nah sudah, alhamdulillah kata kiai. Babitlah batu. Aku nyangka kau tak ngak batu. Tak kunjuk ke tanah ini sama kau? Babitnya batu tadi. Kecil kan? Wih. Alhamdulillah bu. Tak apa. Uji kiai. Nah, patoklah tanah kau, ambillah kau. Alhamdulillah. Nomor 2 ni diam. Tegak. Serba salah. Dia bingung. Uji kiai, ngapo kau tu macam itu? Kiai katanya, aku lagi mikir, malah biar batu ni pacak nyampak jauh katanya.
Walaupun aku tahu tak mungkin jawab macam nombor 1 tadi, tapi bang tidak lah, parak-parak lah katanya. Lagi ku ejo-ejo kena mabit ni mak mano ni katanya. Apa nama ini? Apa nama ini? Cuma aku mikir, ya Allah, nasiblah aku ngok batu ni. Men kawan nombor 3 ni. Mak mano dia ngejo kanya. Uji kiai kau dak usah mikir ke dia, babit-babit lah batu kau. Men di mana nyampak batu kau, di situlah patok tanah kau. Babit bismillah. Alhamdulillah jauh juga. Tapi dak nombor 1. Nah, alhamdulillah tu je kiai tanda. Nombor 3 diam bae bu. Tak berbunyi. Rai tu. Uji kiai, kau ngapa belum mabit kan? Ditunggu kan? Belum mabit kan lagi. Kiai, mak mana mabit ngangkat lagi sago. Terpaksa be aku ngangkat dari sana ke sini. Ejo anakku jadi emas kan. Tak tahu mak ini kiai, ya Allah katanya. Mutuk-mutuk pokoknya. Uji kiai, ya Allah, muridku, ya Allah. Kau ni ngapalah macam ini jadinya. Tempoh hari aku lah ngomong sama kau. Gawatlah batu besar. Kau ngak batu kecil. Inilah aku omongkan semalam kau yang nanya sama aku. Kiai ngak batu besar apa? Uji aku terserah kau. Cuman kalau pacak, iyalah kiai, aku dah galak tebuh di. Yang aku jadi emas. Aku ni kapan mau di kau? Kiai tu tahu sedih kiai jengok murid. Tak berubah wataknya. Macam itulah. Tekak tu lah, masih kendak dia tu lah. Sudahlah je kiai. Nasib kau lah mengkali. Cuman ku doakan mengkali mohon ke Allah kau ni habis ni baik jadi wong baikan. Mengkali. Mengkali habis ni jadi wong baik insya-Allah. Angkatlah batu kau, untal kelak. Di mana nyampak itulah tanah kau. Tak usah banyak cerita gitu. Paksa ngangkat. Agang-agangan lu. Wing nyampak. Tek tercogok depan gai dia tu lah. Macam batu mesan kuburan. Uji kiai lah, jadilah kau dapat tanah. Tak tahu mudah-mudahan berkat tanah kau ni. Tanam cabai, tanamin atau terserah kau. Nah, bapak ibu, ibu-ibu, kalau kita jengok cerita ni, ya Allah, ini wong kualat ngelawan guru, teka. Omongan guru tu tak didengar. Maka itu juga umat Nabi ni model macam ini, Bu. Umat Nabi ni. Kata Nabi, umatku solat 5 waktu. Masih duduk di warung. Masih ini, masih itu, masih depan TV tadi. Kalau ibu-ibu lemah, ada dispensasi dari wong lanang. Ada lebunya. Kecuali yang umur-umur sudah 60-an, katik lagi nyai itu. Nak lebu-lebu macam gadis dulu itu katik lagi. Sudah, ngapa itulah di antara hikmahnya wong tua disuruh banyak ibadat. Juga hikmahnya di antara ibu-ibu yang di rumah tu jangan dia berat lagi dengan beban. Mana banyak orang lanang ku marahi hari ni menonton ini. Wong tino ibu-ibu kita tu diinjuk Allah keringanan. Waktu dia masih muda, dia masih sehat, nak ngurusi laki, nak ngurusi anak, ngurusi rumah, lah berbasuhan, pembantu dak katik. Kalau ada juga masih nak begawi wong tino tu. Jadi diinjuk Allah keringanan, di antara ada head. Jadi pacak dia istirahat. Kalau dak tu sago, mentu darah head tu sago. Kata kabarnya, aku dak ngalami soalnya. Kami belajar, ada ini warna. Kaget kita undang ustaz. Ada pakar masalah ini dari Palembang. Kalau Masjid Al-Falah siap, kita undang daurah diklat untuk masalah haid dan nifas. Siap tak ibu-ibu? Niat. Cuma lama belajarnya, minta izin sama lakinya. Kalau dapat izin baru. Kaget jadual ke ustaz? Siapa mana yang jadwalkan kaget? Belajar tu dari pagi sampai sore. Jadi berhenti makan, solat, habis itu belajar lagi. Ya biar kelar, tuntas pengajiannya. Kalau galak kaget, juga tahu apa di Pondok Darussalam, apa di mana kaget. Kumpulkan ibu-ibu yang dia, utama yang muda-muda. Mana yang sudah tua-tua nak cerita apa lagi, head lah lewat. Nipas tidak lagi. Yang muda-muda, cuman damping ibu. Cewangi, jangan. Jadi karena ini ilmu manfaat. Ibu juga kalau ibu punya pengetahuan tentang haid dan nifas, pacak ngajari anak, pacak ngajari cucu, atau ibu gage pacak ngajari yang lain-lain, ibu-ibu yang lain yang mungkin bertanya. Karena bahasanya agak jelimet itu masalah itu.
kayak salah-salah, takutnya ibadat kita tidak benar. Alhasil ibu-ibu yang sudah dengan keadaan macam itu, dinyo Allah keringanan, biar masa tuanya ngejar ketinggalan. Wong lanang alhamdulillah tidak kati haid nifas, cuma tidak galak solat. Ini gila ini. Wong lanang haid tidak nifas tidak solat. Allah, alangkah rugi wong lanang itu kalau ibu-ibu tidak solat, tidak berdosa. Ibu-ibu yang haid tidak usah dibayar solatnya, puasa bayar. Nifas tidak usah dibayar. Apa dia tidak usah dibayar? Bayar kalau nifas langsung. Ustaz, aku nifas bayar tak? Bayarlah nifas. Kalau haid tak bayar. Puasanya, solat tidak. Solat bayar tak? Kalau haid? Solat bayar tak? Nifas? Bayar juga? Tidak. Puasa bayar. Kalau puasa bayar waktu haid. Nifas? Bayar dikodok. Dikodok solat yang tidak digawikan waktu haid lagi nifas itu dibayar. Alhasil ibu-ibu yang sudah diberi Allah kemudahan untuk beribadat sampai nifas haidnya tidak lagi, sampai tu nak ngurusi anak terus apa? Beranak terus. Jadilah pula. Cuman jangan diberatkan lagi, sudah dulu ngurus anak, inilah tu ngurus cucung. Sini beban katik melanang tak katik. Jangan. Anak cung ketiga. Boleh cucung tambah sago. Cung. Kuncung. Ini mak nitip dulu mak. Nak ngapo? Nak bergawe. Tip payulah. Timang. Ajaknya kerja-kerja kan oleh cucungnya. Tersungkulah mak tadi. Nah. Ada yang macam itu. Mak nitip dulu mak. Nak ke mana? Nak ke mall. Lah, anak kau bawa. Ibu-ibu juga tak usah galak-galak aja. Anak kau. Jo anak kau. Pintar-pintar dikit. Oh usah sana. Cuman kita tak baca bu kamu aku bukan. Sayang sama cucung. Boleh anak senang, tapi boleh cucung lebih senang daripada boleh. Masya-Allah. Benar tak? Lah biarlah, belailah kamu sana. Biarlah anak kamu jangan. Cucung tu masya-Allah Kalau pacar ibu-ibu bebas tugas sudah. Tak usah lagi ngurus ini, tak usah lagi ngurus ini, tak usah lagi ngurus. Ibu duduk ibu. Tak usah lagi. Tunjuk duit tiap bulan. Nah, kalau ibu nak makan, nak beli apa? Pengen apa ngomong ibu? Macam itu kepengennya. Kalau anak ni tahu dia geti. Jadi kalau bisa kita ikutilah. Semua yang dikatakan Nabi itu jangan kita langgar. Mudah-mudahan kita jadi murid nomor 1. Jangan jadi nomor 2. Jangan. Apa nomor 3 InsyaAllah kalau pengen masuk surga berarti cuma sikok caranya. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu sebelum sholat asar. Kita cukup sampai sini dulu karena kalau kita sampai ke terus banyak yang nak kita sampaikan. Tapi insyaAllah sedikit yang kami sampaikan ini ada manfaat. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih diberikan Allah kesempatan untuk silaturahmi kembali. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ibu-ibu tanyakan seputar yang kami sampaikan tadi atau yang lain. Ada berapa menit lagi waktu? 25 menit lagi. Masya Allah Kalau mungkin ibu-ibu belum ada yang wuduk, boleh sementara yang siap-siap nanti kita sholat asar berjamaah. Kita tutup dulu pengajian kita ini dengan kita mohon mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Sementara yang lain mungkin ada yang persiapan untuk berwudu, persiapan untuk sholat asar. Dari pengajian yang mana sebutkan? Silakan. Ibu-ibu kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Ibu yang pakai jilbab kuning sebelah kiri, ada yang mau ditanyakan? Ibu? Tidak ada. Jangan malu-malu, jangan terlalu. Ibu yang biru? Tidak ada yang mau bertanya? Ini malu apa? Mengacerita lagi perut. Ya. Malu apa cak mana? Ada yang mau tanya? Oh silakan ibu. Silakan ibu yang mau tanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nama dari majelis taklim Nabu. Perkenalan dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurfala dari Masjid Al-Hikmah. Masya Allah. Yang kami akan tanyakan Ustaz, karena masih ada perasaan ragu, yaitu kalau seandainya kita selesai sholat wajib. Nah, sholat wajib itu kan menurut dari hadis maupun Al-Quran bahwa doa maupun zikir itu sebaiknya dikerjakan pada waktu selesai sholat wajib, dan itu insya Allah makbul. Nah, yang kami tanyakan karena merasa kalau sudah sholat wajib itu kan ada zikirnya mungkin insya Allah agak panjang, ditambah dengan doa. Setelah itu baru dilanjutkan dengan sholat sunnah. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sudah sholat wajib, kita langsung berzikir ala kadarnya, belum sempat berdoa, kita lanjut dengan sholat sunnah. Apakah setelah sholat sunnah kita baru berdoa? Apakah itu sudah termasuk masih dalam doa di waktu sholat wajib? Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurfala, terima kasih dari Masjid Al-Hikmah. Pertanyaannya bagus, tentang zikrullah, zikir, yang memang zikir itu merupakan ghidha'ur ruh, makanan untuk ruh kita. Perbanyak zikir, bahkan tadi disebutkan Allah wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir, perempuan yang banyak berzikir. Kaitan zikir dengan sholat, memang ada zikir-zikir yang dianjurkan Nabi untuk dibaca setelah sholat. Di antaranya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dalam riwayat malahan 10 kali, ada 11 kali. Jadi kita boleh pilih yang mana bisa kita amalkan. Mau 10 kali, 10 kali, 10 kali boleh, 11 kali, 11 kali boleh, atau 33 kali, 33 kali juga boleh. Seandainya ibu ada urusan atau mungkin takut nanti batal wudunya, segera melakukan sholat sunat, lalu berdoa setelah itu, tidak apa-apa, boleh. Masih dalam kaitan sholat, karena sholat ba'diyah itu sendiri masih ada kaitan dengan sholat fardu. Jadi boleh ibu melakukan hal tersebut, tidak masalah. Yang penting jangan setelah sholat tidak zikir, jangan setelah sholat tidak berdoa. Kalau kita tidak berjamaah, mungkin doanya sendiri. Tapi kalau kita berjamaah, alhamdulillah, doa berjamaah punya keutamaan dibandingkan doa sendiri. Jangan khawatir ibu. Kadang-kadang ada orang mengatakan kita kan tidak tahu apa yang dibacanya. Jangan-jangan dia ngatui kita. Selagi orang berdoa dan kita bersangka baik dengan doa yang diminta, insya Allah jadinya untuk kita baik. Walaupun orang baca doanya baik, tapi kita berburuk sangka, jadinya buruk untuk kita. Jadi boleh kalau orang lain berdoa, kita ikut mengaminkan. Amin. Kalau tidak kita doa sendiri, boleh setelah sholat fardu atau ditunda setelah sholat ba'diyah. Yang sholat ada ba'diyahnya, karena ada sholat yang tidak ada ba'diyah, itu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh tidak ada ba'diyah, sholat asar tidak ada ba'diyah. Jadi otomatis setelah sholat langsung zikir dan doa. Jadi tidak perlu panjang-panjang, semampu ibu. Yang pokok di antara zikir yang pokok dianjurkan setelah sholat itu istighfar 3 kali. Astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahalazim, terserah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Itu doa sudah, itu sudah doa. Itu sudah doa. Nabi juga berpesan kalau bisa setiap sholat jangan meninggalkan bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Yang berikutnya jangan ditinggalkan setelah sholat fardu membaca ayatul kursi, ayat kursi sekali. Karena itu ada jaminan orang yang membiasakan setelah habis sholat fardu ayat kursi sekali, maka tidak ada penghalangnya masuk surga kecuali mati. Artinya dia bakal masuk surga kalau dia meninggal. Husnul khotimah. Kemudian jangan tinggalkan tadi subhanallah walaupun hanya 10 kali. Alhamdulillah
walaupun hanya 10 kali. Allahu Akbar walaupun hanya 10 kali. Ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu tidak pandai berdoa, bahasa apapun Allah Maha mengerti, Allah Maha paham. Itu ibu mau pakai bahasa apa pun terserah. Mau pakai bahasa isyarat lagi paham Allah. Tak bisa doa juga. Dia kepengen bahasa Arab. Bacalah doa tadi, sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulang 3 kali. Rabbana lagi. Puji wong katik doa lagi, Bu. Ibu dia doa itu. Jadilah kalau dikabulkan ini sudah senang dunia, senang akhirat, ya. Yang penting dibiasakan setiap habis sholat jangan lupa doa. Satu lagi, akan lebih baik kalau kita setelah sholat mendoakan keluarga kita. Pertama doakan orang tua, baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian doakan, kalau ada suami doakan suaminya, kalau ada anak doakan anaknya. Pasti kita kepengen mereka juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka doa ibu kepada anak itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Ibu punya anak kurang baik, jangan dicaci maki, jangan dicelah. Doakan yang terbaik untuk anak ibu. Kapan waktunya? Di antaranya setelah habis sholat 5 waktu. Itu doanya. Itu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Kalau boleh satu lagi Ustaz. Boleh tak? Boleh. Ya. Ini maaf Ustaz, masalah sholat sunnah syuruk Ustaz. Syuruk. Iya. Kami agak ragu sebenarnya waktu sholat syuruk itu kira-kira jam berapa pasnya, karena melihat timbulnya matahari pada pertama kali itu tidak jelas Ustaz. Jadi kira-kira jam berapa pastinya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang waktu syuruk ini untuk di negara kita ini agak bingung, apalagi sekarang musim hujan. Matahari itu kadang-kadang siang-siang lagi tidak jelas. Alhamdulillah ada panduan setidaknya dari Departemen Agama. Ada panduan tuh dibagikan jadwal sholat 5 waktu dalam 1 bulan. Biasanya di masjid-masjid itu dapat biasanya. Atau di Masjid Al-Falah itu dibagikan. Atau di kalender yang mengacu kepada tahun Hijriyah. Di situ ada pencantuman biasanya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya sholat subuh jam sekian. Kalau bulannya ada panduan. Nah, tapi itu harus juga kita hati-hati karena kita tidak tahu kalimat isyraq atau syuruk yang ditulis itu apakah itu sudah terbit matahari yang boleh kita sholat atau belum. Karena ada matahari, ada terbit fajar, ada terbit matahari. Kalau terbit fajar itu masuk waktu subuh, fajar sodik. Kalau fajar kadzib belum. Tandanya cahayanya terang merata, itu fajar sodik, itu masuk subuh. Berakhirnya terbit matahari, habis waktu subuh itu. Artinya habis di sini kalau orang yang ketiduran tetap sholat subuh. Tapi bagi wong yang sudah sholat subuh waktu sudah habis. Andai kata dia bangun setengah 6, mungkin masih 5 menit 10 menit terbit matahari, masih dia bisa sholat, masih sholat di waktu subuh artinya. Nah, ketika terbit matahari ini, itulah namanya syuruk. Isyraq itu terang, terpancar cahaya matahari. Nah, kalau memang pas di waktu itu yang dijadwalkan itu, maka belum boleh. Harus dia lebih sekitar 16 menit atau 15 menit dari waktu itu. Jadi ibu lihatlah jadwal-jadwal yang dibagikan. Kalau misalnya subuh sekarang ini jam berapa subuh? Subuh jam berapa di Prabu Muli? 4.21. Biasanya sekitar 1 jam 20 menit. Jadi jam berapa itu? 5.40. Syuruk itu baru terbit matahari. Dilebihkan lagi. Nah, begitu waktu isyraq sudah boleh yang namanya sholat isyraq dan sholat duha. Sholat ini punya keutamaan, tapi dengan catatan mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, ibadat, melakukan ketaatan sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat sholat isyraq atau sunnah duha tadi, maka bagi orang yang melakukan hal tersebut pahala haji umroh sempurna.
Tapi catatan tadi harus sholat subuhnya berjamaah. Kemudian setelah subuh berjamaah dia tidak melakukan hal-hal yang duniawi. Dia terus ibadat, zikir, baca Quran atau majelis taklim, pokoknya ibadat sampai matahari terbit. Sudah waktu isyraq tadi masuk, dia sholat 2 rakaat, sholat duha, sholat isyraq juga, maka baginya. Tapi jangan balik dari situ minta panggil Bu Haja. Mana? Bu Haja dari mana? Kapan bagi haji? Haji Al-Falah. Baru balik. Ya, itu Bu jawabannya Bu. Ya. Masya Allah. Dan Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Dadang dari Majelis Taklim Masjid Al-Ansor. Al-Ansor. Yang ingin saya tanyakan, tadi di awal tausiah Pak Ustadz bilang jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana misalnya seorang ayah yang tidak memiliki anak laki-laki dan dia sakit parah, istrinya juga mungkin sudah tidak ada, apa anak perempuannya yang mengurus, memandikan segala macam sampai dia meninggal. Masya Allah. Bagaimana? Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bu Ani dari Majelis Taklim Al-Ansor. Ini banyak kejadian, termasuk juga mungkin sebaliknya, ada seorang ibu tidak punya anak perempuan. Nah, dia punya anak laki-laki. Apakah boleh anak laki-lakinya mengurus ibunya tadi yang sakit, yang maaf-maaf mungkin harus memandikan dan yang lain-lain? Boleh. Bahkan itulah saat seorang anak itu menghabiskan masanya untuk berbakti kepada orang tuanya di akhir umurnya atau di masa senjanya, seperti itu. Jangan dia suruh orang lain. Kalau memang dia mampu dan bisa melakukan perawatan itu dan ayahnya, ibunya menerima. Nah, tapi andai kata ada yang perempuan, memang lebih diutamakan karena kesensitifan itu mungkin terasa walaupun dia anak sendiri. Kadang-kadang maaf-maaf, saya punya mertua dulu sudah meninggal, Allah yarhamu, di daerah Betung, sakit. Waktu sakit terakhir ya sampai akhirnya yang ngurus ayunda kita. Ayunda kita. Termasuk saya punya istri kebetulan basicnya perawat, tapi tidak tugas, tidak dinas. Nah, jadi kalau beliau pulang tuh, anak-anak semuanya di kesehatan. Jadi dibiarkan untuk dia ngurus. Pertama kali waktu minta izin tentu orang tuanya agak keberatan, agak ya kurang nyaman. Bagaimanapun dia tetap merasa begitu. Tapi dia sampaikan, ini daripada orang lain yang ngurus. Maaf, kadang-kadang orang lain walaupun dia laki-laki perawat, kita juga tidak nyaman. Ada batasan-batasan. Bukan berarti betul sementara misalnya yang sakit laki-laki, yang ngurus laki-laki, laju sebebas-bebasnya, tidak juga. Malah untuk anak ya diberikan kesempatan seperti itu. Ini satu keberuntungan bagi anak itu, kebahagiaan bagi orang tua yang punya anak masih peduli kepada dia waktu dia sakit, dan keberuntungan bagi anak bisa mengurus orang tua di akhir-akhir masa seperti itu. Jadi kalau dia punya orang tua atau ibu, mungkin insya Allah masih ada ibunya, Bu, orang tuanya, alhamdulillah insya Allah sehat, afiat, ibunya panjang umur. Jadi ini diperbolehkan untuk mengurus sampai nanti kalaupun meninggal, boleh mengurus jenazah daripada orang tuanya. Tapi kalau punya anak laki-laki yang lebih bagus anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan yang ngurus yang perempuan juga yang perempuan. Kalau tidak ya sudah. Termasuk suami istri. Andai kata mereka mungkin pasangan tidak punya anak atau anak ada tapi jauh, kalau mereka dua-duanya saling rawat. Mungkin istrinya merawat suami, suami merawat istri, Nah, itu tidak masalah karena suami istri sudah halal, sudah dihalalkan Allah SWT. Ini jawaban singkatnya, Bu. Mudah-mudahan menjadi pencerahan dan bisa terjawab pertanyaan tadi. Silakan Bu, kalau masih ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rosmida, perwakilan dari Masjid At-Taubah. Ibu Rosmida. Ini Ustadz yang mau ditanyakan. Sholat subuh itu kan ada sholat qobliyah.
Nah, sama ada itu Ustaz dengan sholat sunat fajar. Terima kasih Ustaz. Itu saja yang mau. Masya Allah. Bu Rosidah dari Majelis Taklim At-Taubah. Sering kali ditanyakan masalah ini. Mudah-mudahan ini penjelasan yang bisa menjelaskan, sehingga tidak terulang lagi pertanyaan yang sama. Sholat sunat qobliyah subuh dinamakan juga sholat sunat fajar. Sama. Ada sebagian tidak menamakan sholat qobliyah subuh karena ba'diyahnya tidak ada. Jadi untuk apa dinamakan qobliyah? Karena sudah pasti paham sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh atau sholat fardu namanya sholat qobliyah. Tapi yang menamakan sholat sunat fajar karena dikerjakan di waktu sudah masuk fajar. Ada yang salah juga memahami ini, menganggap sholat sunat fajar itu sholat sebelum subuh. Ini salah. Kalau sebelum subuh belum fajar. Kalau belum fajar tidak ada sholat sunat fajar. Itu masih waktu yang kita masih boleh untuk qiyamul lail atau tahajud. Jadi sholat sunat fajar itu dilakukan setelah waktu fajar. Sama juga dengan waktu subuh. Boleh ibu niat usolli sunnatal fajri lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat fajar lillahi ta'ala. Atau saya niat sholat qobliyah subuh. Jadi sama. Namanya namanya beda tapi maksudnya sama. Sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat fajar. Ini rakaatan al-fajr. Nabi menamakan. Kenapa tadi ada dinamakan sholat sunat fajar? Karena ada hadis Nabi SAW menyebutkan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat. Makanya dinamakan sholat sunat fajar. Padahal itu juga sholat sunat qobliyah subuh. Apa yang dibaca? Baca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jangan ditinggalkan. Kalau orang yang sholat itu saja pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya, apalagi yang sholat subuh. Andai kata ibu sholat subuh, tidak sholat itu rugi. Duit 1 miliar banyak apa dikit? Dari mana tahunya? Dikit bu, 1 miliar dengan 1 triliun. Banyakan mana? Triliun sama miliar? Sekarang dunia seisinya sama 1 triliun, banyak mana? Mau tak dapat dunia seisinya? Mau? Sholat sunat itu. Besok pagi sholat sunat qobliyah subuh dan sholat subuh. Maka dapat dunia seisi, barokahnya luar biasa. Itu zamannya bu. Jadi sama, sholatnya sama ya. Terima kasih Pak Ustaz. Sudah? Ya, karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin juga nanti ada kegiatan lain ibu-ibu di rumah, kita tidak bisa berlama-lama untuk merubah keadaan kita dari masjid ke tempat yang lain. Tapi niatlah selalu dalam ibadah kepada Allah SWT. Kita tuh pengajian kita pada sore hari ini dengan memohon kepada Allah SWT. Tentunya kita mengharap agar pengajian ini diridhoi Allah SWT. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diterima amal ibadah kita, dan hajat-hajat kita semuanya insyaallah dimudahkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudaka wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum fataqabbal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala dan kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.